Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video percobaan ketiga, yaitu sintesis amil astat pada praktikum kimia organik dasar. Tujuan dari percobaan kali ini adalah sintesis amil astat dengan reaksi estrifikasi, kemudian menentukan rendemen amil asetat yang dihasilkan. Nah, ini reaksinya, reaksi estrifikasi dengan katalis asam, dan kalian harus mempelajari reaksi ini dari referensi dari kuliah teori juga ya. Jadi mungkin tidak akan saya jelaskan pada video ini. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk sintesis amil astat yaitu satu set alat reflux, kemudian satu set alat distilasi. Jadi kalau untuk praktikum luring ini sebenarnya dilakukan selama 2 minggu ya. Jadi 1 minggu reflux, kemudian minggu berikutnya dilanjutkan dengan distilasi. Sedangkan untuk praktikum daring tentu saja dalam satu kesempatan kita siapkan dalam satu video, yaitu demo reflux dan distilasi. Bahan yang kita butuhkan adalah amil alkohol, asam astat gasial, asam sulfat pekat, dan regen hidroksamat. Jumlahnya berapa bahan yang dibutuhkan? Seperti judul praktikum yang lain, kalian harus menghitung sendiri berdasarkan target senyawa hasil sintesis yang ditentukan. Jadi untuk bisa menentukan berapa bahannya harus tahu reaksinya. Nah, prosedur dari percobaan ini adalah yang pertama yaitu reflux ya, itu menggunakan bahan amil alkohol, asam astat glasial, dan asam sulfat pekat yang dimasukkan langsung ke dalam labu leher 3. Asam sulfat pekatnya itu 2-3 tetes saja. Dicarinya di lemari asam ya, tidak ada disiapkan di meja. Untuk jumlah amil alkohol dan asam astat glasial itu sesuai dengan hasil perhitungan. Kemudian secara teori harusnya campuran direflux selama 4-6 jam, tapi karena dalam satu SKS praktikum itu hanya 100 menit, maka kita lakukan kalau praktikum luring itu selama 60-80 menit. Nah, alat reflux itu dilengkapi dengan pengaduk magnet dan pemanas. Nanti ada gambarnya di belakang. Kemudian pada setelah selesai reflux, hasil reflux didinginkan lalu didistilasi pada minggu berikutnya untuk yang praktikum luring. Nah, hasil distilasi di sini akan membentuk 2 lapisan yang dapat dipisahkan menggunakan corong pisah. Distilasi dilakukan dengan cara yang sama seperti kita mendistilasi pada video sintesis kloroform ya. Jadi labu kemudian dihubungkan dengan adaptor ke pendingin lurus lalu ditampung. Hanya bedanya kita tidak perlu corong pisah di ujung labu. Kemudian dari hasil yang kita dapatkan lalu ditimbang dan ditentukan rendemennya. Cara menentukan rendemennya sama, yaitu berat hasil dibagi berat teori lalu dikalikan 100%. Nah, untuk yang praktikum
luring itu berat hasilnya sesuai hasil percobaan, sedangkan untuk yang praktikum daring nanti akan kita berikan datanya. Nah, ini alat reflaknya. Kalau reflak kita menggunakan pendingin bola ya. Jadi ini pendingin bola. Beda dengan pendingin yang kita gunakan untuk distilasi. Kalau distilasi itu pakai pendingin lurus, kalau reflak pakai pendingin bola. Nah, ini ada dua macam alat reflak. Kita yang di lab biasanya pakai yang ini ya, tanpa menggunakan corong pisah. Ini tidak perlu pakai ini karena semua bahan sudah kita masukkan ke dalam labu sejak awal. Jadi semua dimasukkan ke dalam labu, kemudian jangan lupa pendinginnya diisi air ya. Air masuknya dari bawah. Nih, air masuk. Yang ini air keluar. Kemudian setelah reflux selesai, kita hentikan pemanasan lalu didinginkan. Nah, kalau mendinginkan tentu saja harus dilepas dari statif dan diturunkan dari kompor. Kalau hanya dimatikan kompornya tapi tidak diturunkan, tentu saja kompornya masih panas dan labunya tidak akan segera dingin. Nah, kalau pengen cepat dingin setelah diturunkan dari kompor karena waktu praktikum kita terbatas, maka bisa dipercepat pendinginan dengan cara mengelap labu dari luar ya, pakai lap basah. Kemudian hasil reflux kita masukkan ke dalam labu, lalu kita set alat distilasi. Nah, kalau sintesis kloroform kan di sini ada corong pisah. Nah, ini kita tidak pakai corong pisah. Ini didistilasi dipanaskan pada suhu berapa? Ya, tentu saja pada suhu sesuai target senyawa hasil sintesis kita. Jadi kalian harus mengenali titik didih semua bahan dan target sintesis. Jadi kita bisa tahu dipanaskan sampai suhu berapa. Dan jangan lupa kalau memanaskan pakai pemanas listrik itu jangan langsung diputar maksimum begitu ya, tapi dipanaskan sedikit demi sedikit ya. Misalnya 1-2 menit diputar dulu sampai 40 derajat. Kalau sudah agak hangat 1 menit dinaikkan lagi suhunya seperti itu. Jadi misalnya kita masih ragu titik didihnya berapa, itu maka titik didih tidak akan terlampaui. Kalau misalnya langsung kita putar pada suhu maksimum, bisa jadi titik didihnya terlampaui. Nanti akan terjadi bumping ya. Dan kalau pemanasnya pakai hot plate, jangan lupa memasukkan magnet stirrer ke dalam labu. Dan kalau kita pakai pemanas atau lampu spiritus, jangan lupa diberi batu didih di dalam labu. Kemudian nanti hasil yang di sini di penampung itu ada 2 lapisan. Kalau untuk sintesis amil asetat tidak perlu cooling bath ya. Tidak pakai labu juga tidak apa-apa, langsung ditampung saja dalam Erlenmeyer, nanti terbentuk 2 lapisan, kemudian masukkan dalam corong pisah, kemudian dipisahkan. Nah, bagaimana kalian tahu amil asetatnya lapisan atas atau bawah? Tentu saja kalian harus mencari data dari referensi tentang berat jenisnya ya, jadi biar kalian tahu mana yang harus diambil.
Jangan sampai salah, nanti malah hasil sintesisnya yang dibuang. Nah, untuk yang praktikum daring, data pengamatannya adalah yang ini ya. Hasilnya sekian. Jadi walaupun misalnya secara teori diminta misalnya sintesislah amil asetat sebanyak 4 gram, kemudian kalian menimbang bahan-bahan untuk mendapatkan target 4 gram, itu nanti prakteknya tidak mungkin Anda dapatkan benar-benar 4 gram. Nah, jadi kalau menentukan rendemen, yang dihitung adalah berat hasil di lab. Ya. Nah, demikian percobaan pada video kali ini. Selamat mengerjakan.